Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ricuh aksi massa, kantor DPRD Kota Makassar dan pos polisi terbakar. Ricuh depan DPRD Jawa Barat, rumah dinas ex-Wagub dibakar massa, molotov berterbangan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan dibakar pengunjuk rasa Jumat 29 Agustus malam. Ratusan pengunjuk rasa mengepung kantor DPRD Makassar. Sebelum membakar gedung, pengunjuk rasa membakar kendaraan sepeda motor dan mobil yang terparkir di kawasan kantor. Inilah detik-detik ratusan massa aksi yang secara tiba-tiba menyerang dua mobil petugas kepolisian yang hendak memasuki pintu gerbang gedung DPRD Bali pada Sabtu sore. Secara membabi buta, pendemo menyerang mobil petugas menggunakan tongkat serta melempari dengan benda keras. Pengendara mobil juga seorang anggota polisi tampak berusaha menghindari amukan massa, namun sangat disayangkan malah terkena lemparan dari massa aksi yang semakin anarkis. Melihat kondisi tersebut, beberapa warga berusaha mengevakuasi petugas yang terluka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bukannya mereda, massa malah semakin beringas dan hendak membakar mobil petugas. Di sisi lain, beberapa massa aksi juga terlihat mengambil peralatan pengamanan polisi di bagian belakang mobil seperti tameng, pelindung kepala, dan juga pentungan. Berselang 30 menit, petugas tim huru-hara dengan mobil water cannon mulai berdatangan dan menghimbau massa untuk tidak anarkis serta membubarkan diri dengan tertib. Namun himbauan tersebut tidak membuat suasana kondusif dan massa semakin tersulut. Ketegangan antara petugas dan kepolisian pun kembali memuncak hingga memaksa petugas melontarkan gas air mata dan water cannon. Ketegangan bahkan terjadi hingga tengah malam. Petugas juga terlihat mengamankan sejumlah pendemo yang diduga terlibat aksi kerusuhan. Ari Wiratmaja dan Andika, Bali TV. Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan tayangan tadi yang seharusnya adalah satu petugas terluka dan puluhan diamankan pasca demo rusuh DPRD Bali. Kami lanjutkan informasi selanjutnya. Ketegangan antara massa aksi dan petugas kepolisian di depan kantor DPRD Bali pada Sabtu berlangsung dari sore hingga tengah malam. Petugas berusaha memukul mundur pendemo dengan bantuan water cannon di tengah perlawanan yang dilakukan massa aksi. Sebagian pendemo yang sebelumnya melakukan aksi di depan Polda Bali bergerak menuju kantor DPRD Bali pada Sabtu sore dan melakukan tindakan anarkis. Dua mobil polisi dirusak dan hendak dibakar, peralatan tameng, helm, dan pentungan petugas dijarah, serta satu anggota polisi mengalami luka terkena lemparan massa. Pada saat kejadian, petugas polisi belum berada di lokasi, hanya terlihat beberapa petugas dari TNI yang berjaga di balik pagar gedung DPRD Bali. Sekitar pukul 18 WITA barulah datang pasukan Dalmas dan Brimob yang jumlahnya ratusan lengkap dengan peralatan lengkap, termasuk 5 mobil water cannon dan rantis. Massa langsung menyerang dengan lemparan batu dan kembang api. Petugas membalas dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air menggunakan mobil water cannon ke pendemo.
Selain itu, anggota operasional atau Opsnal yang jumlahnya puluhan langsung bergerak menangkap satu persatu pendemo dan langsung dibawa masuk ke kantor DPRD. Pendemo melakukan aksi tarik ulur hingga tengah malam di selatan kantor DPRD Bali. Selain menembakkan petasan ke petugas, pendemo juga membakar perlengkapan polisi yang berhasil dijarah seperti tameng. Selain itu, massa juga membakar ban yang diduga sudah disiapkan sebelum aksi. Jelang tengah malam, Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat turun ke lokasi dan menemui beberapa pendemo. Sebelumnya juga sempat melakukan pertemuan di kantor gubernur bersama perwakilan massa aksi. Ari Wiratmaja dan Andika, Bali TV. Sementara itu puluhan orang diamankan polisi karena diduga memprovokasi massa dalam aksi demo di Mapolda Bali Sabtu 30 Agustus. Orang-orang yang diamankan dominan berasal dari luar Bali. Aksi demo massa terdiri dari mahasiswa, driver ojol, LSM, LBH, dan masyarakat dari pagi hingga sore berorasi di depan pintu gerbang sisi barat Mapolda Bali. Jelang sore hari, massa mulai merangsek ke dalam dan mendobrak serta menendang pintu gerbang. Selain massa melempar berbagai benda dan botol ke aparat dan dalam gedung, akibat massa semakin rusuh, puluhan personel anti huru-hara dikerahkan untuk menghalau massa, lengkap dengan mobil meriam air yang menyemprotkan air dan tembakan gas air mata untuk menghalau massa, mengakibatkan sejumlah pendemo lari ke Jalan WR Supratman dan Melati. Polisi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan 22 orang yang diduga provokator demo untuk menggerakkan massa berbuat anarkis. Orang yang ditangkap dominan berasal dari luar Bali yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Bali. Sementara itu 8 personel Polda Bali mengalami luka-luka dalam mengamankan aksi ini. Winata, Bali TV. Demo anarkis yang berlangsung di Mapolda Bali Sabtu 30 Agustus menyisakan berbagai kerusakan fasilitas umum. Banyak aksi vandalisme terjadi pada Candi Pintu Gerbang Polda Bali. Selain itu, sepeda motor polisi hampir dibakar massa. Aksi demo dari gabungan massa yang terdiri dari driver ojol, mahasiswa LSM, LBH, dan masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan bangsa dan tewas driver ojol Afan Kurniawan dilindas kendaraan rantis Polda Metro Jaya berlangsung damai. Secara bergantian peserta melakukan orasi, namun sangat disayangkan fasilitas umum di Polda Bali seperti tembok, candi bentar, dan pintu gerbang menjadi aksi vandalisme dengan coretan berupa berbagai kata keprihatinan dan hujatan. Kendaraan sepeda motor polisi yang lewat para pendemo merampas dan merusaknya serta berniat membakarnya. Namun aksi ini gagal terjadi karena berhasil dihalau semprotan mobil meriam air dan gas air mata. Sepeda motor itu berhasil dievakuasi meski demo anarkis tidak terjadi pembakaran gedung seperti di provinsi lain. Insiden itu menyisakan kerusakan yang sangat oleh warga. Demo awal damai akhirnya rusuh, sejumlah orang yang diduga provokator berhasil diamankan oleh polisi. Winata, Bali TV. MDA, pecalang tak ragu bertindak cegah aksi demo anarkis demi jaga Bali dan NKRI. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh,
Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, truk. Woi, darah! Mi burung darah ayam bawa. Mi jok, meja ni. Nyak no. Mi burung darah lalah manis. Lugat, ngedek. Nyak saja. Mi burung darah goreng ori. Jangan san khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung darah. Jangan sing kodak-kodak. Pemirsa, menyikapi terjadinya aksi demo berujung anarkis di Bali, Majelis Desa Adat MDA menyampaikan pihaknya tak akan ragu bertindak untuk mencegah kejadian semacam itu. Untuk itu, Pendeta Agung telah memberikan instruksi kepada Pasikian Pecalang Bali dan Prajuru MDA di Provinsi Bali sampai Bendesa Madya untuk membantu pemerintah dalam hal ini aparat keamanan dalam menjaga keamanan Bali pada khususnya. Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan Majelis Desa Adat sangat menghormati Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul termasuk hak untuk berunjuk rasa. Namun penyampaian pendapat tersebut tetap harus dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan dan perundang-undangan telah diatur mekanisme penyampaian aspirasi. Jika sampai mengarah pada tindak anarkisme yang merusak fasilitas umum dan mengganggu kepentingan umum, maka negara bisa bertindak. Desa adat di Bali melalui pecalang bisa mencegah terjadinya aksi anarkis bila perlu tidak ragu mengambil tindakan tegas. Undang-undang pasti sudah disebutkan, ya memang secara logika juga tetap jangan sampai anarkis. Kalau anarkis, maka negara akan bisa bertindak. Termasuk juga ya Majelis Desa Adat, desa-desa adat, pecalang itu kalau mereka anarkis, kita berhak untuk mencegah. Mencegah jangan sampai anarkis. Ya, bila perlu memang harus bertindak tegas juga seperti itu untuk mencegah, menyelamatkan Bali, menjaga Bali dan menjaga negara NKRI. Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet menambahkan Bendesa Agung telah memberikan instruksi kepada Pasikian Pecalang Bali, Prajuru MDA di Provinsi Bali, Bendesa Madya hingga desa adat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berjaga-jaga menyikapi situasi saat ini. Sudah langsung beredar juga supaya tetap berjaga-jaga. Kewaspadaan. Ya itu sudah berjaga-jaga, waspada dan desa adat terserah bagaimana waspadanya, berjaga-jaganya karena pecalang desa adat itu otonom desa adat. Kalau pecalang Pasikian Pecalang Bali, ya kabupaten sampai kecamatan, provinsi, itu memang menjadi organ Majelis Desa Adat Provinsi Bali, berada di bawah struktur Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Lebih lanjut dikatakan hak asasi manusia harus dihormati, namun nilainya jauh lebih kecil daripada hak asasi negara, hak asasi Bali yang harus terus ajak dalam situasi aman dan tentram. Terlebih Bali yang hidup dari sektor pariwisata sangat bergantung pada kerukunan dan keamanan. Dengan begitu baru bisa tercipta masyarakat Bali yang sejahtera, santi, lan jagat hita. Eka Yana, Bali TV. Menyikapi aksi demonstrasi anarkis di Bali pada Sabtu 30 Agustus 2025 di Mapolda Bali dan di depan kantor DPRD Provinsi Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Bali. Imbauan dikeluarkan setelah seluruh tokoh pemuka agama se-Bali melakukan pertemuan bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, Kejati Bali,
Ketua DPRD Bali dan lembaga terkait lainnya di Gedung Kertosabe, Rumah Jabatan Jaya Sabe Denpasar, Minggu 31 Agustus 2025 sore. Beberapa poin imbauan dikeluarkan dan dibacakan oleh pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Bali, Haji Samsul Hadi dalam konferensi pers seusai pertemuan. Di antaranya menolak segala bentuk demo anarkis di Tanah Gumi Bali, apalagi berdasarkan informasi bahwa massa yang melakukan aksi demo anarkis di Tanah Gumi Bali sengaja didatangkan dari luar Bali. Meminta agar seluruh masyarakat Bali tetap tenang dan selalu waspada terhadap aksi demonstrasi di wilayah Bali dengan menjaga agar Tanah Gumi Bali tetap aman, tentram, tertib, dan kondusif. Kepada para tokoh agama, pimpinan lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di seluruh wilayah Bali agar mengajak, menyadarkan warga masing-masing untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan Tanah Gumi Bali. Kepada unsur-unsur pengamanan yang ada di desa, kelurahan, dan desa adat agar berperan aktif bekerja sama menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan warga masyarakat di seluruh wewidangan wilayah desa adat di Tanah Gumi Bali. FKUB Bali sangat memahami dan menghormati bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi negara dalam menyikapi perkembangan situasi lokal daerah maupun nasional. Namun penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan cara santun, berbudaya, tidak anarkis, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perlu diingat dan dipahami bersama bahwa Tanah Gumi Bali merupakan tempat kelahiran dan tempat hidup, menghirup udara, serta membangun kehidupan yang sejahtera dan bahagia niskala-skala bagi seluruh masyarakat Bali. Selain itu, Tanah Gumi Bali dianugerahi keberagaman budaya adiluhung, sehingga dicintai oleh masyarakat dunia, menjadi destinasi pariwisata dunia dan pintu gerbang Indonesia di hadapan masyarakat dunia. Oleh karena itu dikatakan menjadi kewajiban seluruh komponen masyarakat Bali untuk menjaga Tanah Gumi Bali agar aman, tentram, tertib, dan kondusif demi keberlangsungan kepariwisataan dan perekonomian Bali yang baru pulih dan bangkit pasca pandemi COVID-19 selama 3 tahun. Bahwa FKUB Bali mendukung penuh agar aparat keamanan negara, TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan Tanah Gumi Bali, serta menindak tegas para pelaku anarkis dari manapun yang melanggar peraturan dan memproses secara hukum. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi gedung DPRD NTB dibakar massa aksi demo. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Puniki Pemarjang disampun aneka alit menek betapa kalau kebos mepandes betawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6
Pemirsa, gedung DPRD NTB dibakar massa aksi demo dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB Sabtu 30 Agustus 2025. Massa aksi tiba di DPRD NTB sekitar pukul 12.30 WITA setelah beralih dari Polda NTB. Setibanya di gedung DPRD NTB, polisi tidak bisa membendung massa aksi dan membiarkan massa aksi masuk ke dalam gedung. Pukul 13 WITA, massa aksi mulai memasuki gedung DPRD NTB. Massa mulai membakar kursi-kursi lalu melemparkan ke gedung paripurna sebelah timur. Api kemudian semakin membesar ke penjuru gedung pukul 13.30 WITA. Terlihat atap gedung mulai hangus oleh si jago merah. Setelah gedung mulai terbakar, gas air mata mulai dilemparkan ke arah massa aksi. Keadaan mulai ricuh, massa aksi berlari berhamburan ke segala penjuru. Suara NTB melaporkan. Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi NTB pada Sabtu siang 30 Agustus 2025 berlangsung anarkis. Anarkisme massa aksi tidak terkendali, menyebabkan 2 gedung utama kantor DPRD Provinsi NTB terbakar hebat. Menyikapi hal itu, pihak Sekretariat DPRD NTB melalui Kepala Bagian Umum dan Humas Muhammad Erwan yang ditemui di lokasi mengkonfirmasi bahwa seluruh gedung kantor DPRD NTB itu terbakar habis tak bersisa. Api melahap ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang semua wakil ketua, ruang paripurna, dan segala macam yang ada di dalam gedung. Saat masa datang ke kantor DPRD pukul 12 WITA, Erwan mengakui bahwa tidak ada satupun anggota dewan ada di tempat dan menemui massa aksi. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan bersiap untuk menerima maksa aksi. Tetapi aksi anarkisme massa aksi yang beringas, tanpa aba-aba mereka bergerak cepat masuk ke dalam ruangan kantor sambil merusak fasilitas yang ada dan membakar semuanya. Rencana Ketua DPRD baik Isfi Rupaeda akan menemui, tapi karena situasi tidak terkendali maka negosiasi tidak ada komunikasi. Erwan mengaku tidak sempat terjadi dialog dan negosiasi antara massa aksi dan pihak DPRD. Di luar dugaannya, massa aksi yang bergerak cepat langsung melakukan aksi pembakaran. Semua berkas tidak bisa diamankan, sementara pihak aparat keamanan yang berjaga tidak bisa berbuat banyak, lantaran aparat tidak berani bersentuhan langsung dengan massa aksi, sehingga massa dengan cepat dan mudah menerobos masuk ke dalam gedung. Akibat terbakarnya 2 bangunan gedung kantor DPRD NTB tersebut, dia memprediksi akibat pembakaran gedung DPRD ini pihaknya mengalami kerugian sampai puluhan miliar. Suara NTB melaporkan. Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi NTB pada Sabtu siang 30 Agustus 2025 berlangsung anarkis. Massa aksi yang tidak terkendali menyebabkan 2 gedung utama kantor DPRD Provinsi NTB terbakar hebat. Sebelum kedua gedung kantor para anggota wakil rakyat di Udayana tersebut terbakar habis, massa aksi diduga terlebih dahulu melakukan penjarahan isi kantor tersebut. Pantauan suara NTB di lokasi memperlihatkan sejumlah orang yang keluar dari gedung kantor DPRD tersebut menenteng barang-barang elektronik berupa TV, komputer, kursi, dan mesin-mesin lainnya. Setelah mengamankan sejumlah barang-barang, mereka diduga langsung mengobrak-abrik isi ruang kantor tersebut sembari menyalakan api. Massa aksi nyaris menyasar seluruh ruangan kantor DPRD mulai dari lantai 1 sampai lantai 4. Aparat keamanan yang berjaga nampak tidak berdaya membendung beringasnya aksi massa yang masuk menguasai seluruh ruang kantor dengan melakukan perusakan dan pembakaran. Terkait kondisi tersebut, pihak Sekretariat DPRD NTB melalui Kepala Bagian Umum dan Humas Muhammad Erwan menyampaikan bahwa tidak ada satupun yang bisa diselamatkan lantaran memang kantor sedang sepi karena hari libur. Erwan pun memprediksi akibat terbakarnya gedung utara dan gedung selatan kantor DPRD NTB, pihaknya mengalami kerusakan sampai puluhan miliar. Suara NTB melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa. Sebanyak 12 perjalanan kereta api jarak jauh tersebut dialihkan ke stasiun Jatinegara akibat imbas dari aksi demonstrasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Iksvan Hendro Wintoko di Jakarta mengatakan PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 1
Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa. Sebanyak 12 perjalanan kereta api jarak jauh tersebut dialihkan ke stasiun Jatinegara akibat imbas dari aksi demonstrasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan kereta api. Xvan mengatakan rekayasa pola operasi ini bersifat sementara. PT KAI berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan layanan perjalanan KAI tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pelanggan. KAI memastikan layanan tetap berjalan dengan baik meskipun ada penyesuaian. Penumpang diharapkan tidak khawatir karena kereta api tetap beroperasi sesuai jadwal keberangkatan masing-masing. Sehubungan dengan adanya penutupan akses jalan Kramat Kuitang dan Simpang Pasar Senen menuju ke Stasiun Besar Pasar Senen, PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara untuk sejumlah kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Besar Pasar Senen. Namun, untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir sudah pulih atau kembali normal tanpa berhenti di Stasiun Jatinegara. Adapun kereta api yang berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara antara lain Fajar Utama Yogyakarta, Air Langga, Serayu Pagi, Tegal Bahari, Gaya Baru Malam Selatan, Matarmaja, Sawunggale, Brantas, Cikuray, Majapahit, Tawang Jaya, dan Senja Utama Yogyakarta. Dengan kebijakan ini, penumpang dapat memilih naik dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Jatinegara. Kembali kami menegaskan bahwa rekayasa pola operasi ini bersifat sementara untuk memudahkan akses kepada para pelanggan. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa laporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis milik Brimob saat terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa. Pihak keluarga turut menyampaikan kepada Presiden agar proses hukum terhadap insiden tersebut dilakukan secara tuntas dan transparan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis milik Brimob saat terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa. Presiden datang mengenakan peci hitam dan langsung menyalami warga sekitar yang menyambutnya. Selama kurang lebih 20 menit, Presiden menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga Afan. Selain itu, pihak keluarga turut menyampaikan harapan agar proses hukum terhadap insiden ini dilakukan secara tuntas serta berharap keadilan tetap dapat ditegakkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah membenarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Presiden mengaku kecewa dan terkejut atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh kepada keluarga korban, serta memberikan perhatian khusus kepada orang tua, adik maupun kakak keluarga. Tiga yang kecil. Ibunya? Iya, ibu. Ibu kan? Surabaya, saya juga tangannya. Saya percaya pada banyak bapak-bapak tapi tidak sini. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemkab Badung bersama BPD Bali luncurkan program Sidi Kumbara di Desa Bongkase. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung bersama Bank BPD Bali resmi meluncurkan pengembangan program subsidi kredit usaha mikro Badung Sejahtera atau dikenal dengan nama Sidi Kumbara. Acara peluncuran digelar di Wantilan Serbaguna Banjar Karangdalam 2, Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung pada Sabtu 30 Agustus 2025. Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Badung dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah Badung. Kebijakan ini diambil untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja baru. Program Sidi Kumbara telah berjalan sejak Juli 2024 dengan plafon pinjaman Rp25 juta. Melihat antusiasme masyarakat dan kebutuhan permodalan yang semakin meningkat, Pemkab Badung bersama BPD Bali kemudian memperluas cakupan program di tahun 2025. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro di Badung yang tidak hanya berdampak pada usaha itu sendiri, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ia menambahkan setelah program pengembangan ini berjalan, Pemkab Badung akan melakukan evaluasi untuk menilai dampak dari pemberian subsidi bunga kredit usaha mikro. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti BPD Bali, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Jamkrida. Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati dengan didukung oleh Bank BPD Bali yang saya lihat ada langsung Pak Dirutnya dengan jajaran, sama lagi dari jajaran Jamkrida Bali melaksanakan kegiatan launching daripada program pengembangan usaha mikro di Badung ini melalui program Sidi Kumbara Adi Cipta. Jadi satu bentuk bahwa komitmen kami kepada masyarakat Badung Sana Adi Cipta ini, di mana kami benar-benar ada keberpihakan dengan usaha mikro yang ada di Badung. Dan terbukti hari ini kami tidak saja melaunching tetapi juga malah menambah pagu anggaran, pagu pelabuhan kredit yang tadinya maksimal 25 juta sekarang menjadi 100 juta. Ini satu bentuk bahwa kami sangat berharap masyarakat usaha mikro yang ada di Badung ini agar tumbuh lihat, karena bagaimanapun juga salah satu yang akan menjadi satu pendorong daripada pertumbuhan ekonomi di Badung ini adalah usaha mikro. Dan mudah-mudahan dengan pengembangan kredit penambahan terbaru ini akan menambah semangat daripada masyarakat kita yang bergerak di usaha mikro
untuk ilmu di Badung, tidak saja untuk mendapatkan pendapatan buat yang bersangkutan, tapi juga memberikan ruang untuk kesempatan kerja. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Badung Anak Agung Ngurah Rake Sukadana menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat mengajukan pinjaman modal usaha maksimal 100 juta rupiah yang dapat dilunasi selama 4 tahun di mana sebelumnya plafon pinjaman maksimal 25 juta rupiah hanya dapat dilunasi dalam 24 bulan. Melalui program Sidik Kumbara ini, UMKM Kabupaten Badung akan dapat mengakses permodalan melalui program kredit yang semua biaya di-cover oleh pemerintah Kabupaten Badung. Dengan kebijakan ini diharapkan sektor UMKM dapat tumbuh lebih pesat, meningkatkan omset, serta memperkuat perekonomian lokal di Kabupaten Badung. Bunga Widrayani, Bali TV. Sebagai institusi swasta perguruan tinggi di Bali, Universitas Warmadewa melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB, khususnya reguler B pada Minggu 31 Agustus 2025. Pelaksanaan PKKMB reguler B ini diikuti oleh mahasiswa baru yang sebagian besar kuliah sambil bekerja. Pelaksanaan PKKMB reguler B di Universitas Warmadewa dikhususkan bagi mahasiswa baru yang kuliah sambil bekerja. Ini merupakan kesempatan bagus bagi masyarakat Bali yang terkendala biaya, di mana dengan adanya perkuliahan sore maka sangat membantu masyarakat yang ingin kuliah sambil bekerja. Adapun PKKMB reguler B tahun ini diikuti oleh mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Fakultas Teknik dan Perencanaan. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Igede Suranaya Pandit berharap dengan kegiatan PKKMB reguler B ini para mahasiswa baru akan lebih paham tentang proses penyelesaian studi di Universitas Warmadewa. Dan harapannya tentunya dengan pengenalan ini mereka akan lebih paham, lebih tahu bagaimana cara mempercepat proses penyelesaian studi di Warmadewa dengan lulusan tepat waktu, bahkan bisa juga mereka berprestasi, ya, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Ya, ini yang akan kita jelaskan, ini yang harus mereka pahami, sehingga sekali lagi tidak ada hal yang sulit sebenarnya, ya, karena kesempatan itu terbuka bagi mereka, apalagi saat ini dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin berkembang, tentunya bidang IT juga berkembang dengan baik, sehingga sangat memungkinkan mereka melaksanakan perkuliahan baik hybrid ataupun menggunakan online begitu. Sementara itu, Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa Profesor Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti menyatakan PKKMB ini diharapkan bisa memberikan orientasi baru bagi Warmadewa muda dengan memahami nilai-nilai yang ditanamkan melalui Sabta Bayu, memahami proses pembelajaran dan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa baru. Sehingga dengan pengenalan kampus ini, para mahasiswa baru bisa mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas diri nantinya. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan bisa memberikan orientasi baru bagi mereka yang masuk ke Warmadewa dengan memahami isi rumah kita di Warmadewa, baik itu nilai-nilai yang kita tanamkan yakni Sabta Bayu, kemudian bagaimana proses pembelajaran dan pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Sehingga mahasiswa itu dari awal mereka sudah tahu dan menyadari betapa Warmadewa ini akan menjadi rumah mereka dalam mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran yang kita laksanakan di Universitas Warmadewa. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang, mari kita bergabung dengan Universitas Warmadewa. PKKMB reguler B di Universitas Warmadewa diikuti sebanyak 479 orang, masing-masing 416 mahasiswa baru dan 63 susulan. Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian materi PKKMB Sabta Bayu oleh Profesor Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti. 3, 2, 1. Desa Aryani, Bali TV. Ciscool Bali merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada Sabtu 30 Agustus 2025. Pencapaian ulang tahun perak tersebut menegaskan posisi CIS sebagai satu-satunya sekolah 3 bahasa di Bali yang menggabungkan kurikulum internasional resmi dari Cambridge dan Pearson Edexcel dengan pembelajaran bahasa Mandarin.
Semarak peringatan HUT ke-25 CIS School mengambil tema Mosaic 25 Piece of the CIS Journey. Berbagai pertunjukan digelar bertempat di halaman gedung sekolah CIS School Denpasar dibawakan oleh siswa-siswi dari pendidikan TK, SD, SMP hingga SMA. Seperti pertunjukan seni tari, vokal, dan performan lainnya. Puncak HUT ke-25 CIS ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Profesor Dr. Insinyur Heri Suyanto, didampingi Direktur CIS School, para guru, dan disaksikan seluruh undangan, orang tua, dan juga siswa. Untuk perayaan hari ini kita sebut spesial karena sejarah kita yang sudah berdiri di tahun 2000, jadi tahun ini kita merayakan ulang tahun kita yang ke-25 ya. Kalau di sepengetahuan saya itu sudah tergolong ulang tahun perak, jadi merupakan milestone dari sekolah kami. Jadi tentunya hari ini kita juga merayakan yang lebih dari biasanya. Kita juga mengadakan perayaan-perayaan dengan performance dari anak-anak yang luar biasa. Lalu kita juga merefleksi dari perjalanan kita selama 20 tahun ini, dari sejarah-sejarah dan pencapaian yang sudah kita capai, baik itu alumni, guru, maupun siswa-siswa yang saat ini sedang bersekolah di sekolah kami. Lebih lanjut, Alvin menambahkan sejak berdiri 25 tahun lalu, CIS School hadir dengan visi unik yaitu mengajarkan 3 bahasa. Di antaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga Mandarin dengan kualitas internasional. Keunikan ini membedakan CIS dari sekolah internasional lain di Bali. Dengan fondasi kurikulum Cambridge dan Pearson, siswa CIS dibekali kemampuan akademik kelas dunia, sekaligus memperkuat keunggulan mereka lewat penguasaan bahasa Mandarin yang menjadi salah satu bahasa global terpenting di masa depan. Lebih dari sekedar akademik, CIS School juga dikenal dengan dukungannya di bidang non-akademik, mulai dari olahraga, kepemimpinan, jurnalisme, hingga kewirausahaan. Semua itu dijalankan dalam semangat slogan Moving Forward in Diversity. Di usia ke-25 tahun ini, CIS School juga semakin dikenal halayak. Dibuktikan sejak 2 tahun terakhir peminat orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di CIS School semakin membludak. Ya, oke. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Apa yang membedakan sekolah CIS dari sekolah-sekolah lainnya dan mengapa animonya sangat besar ya? Tadi Bapak tanya. Kalau menurut saya mungkin saya berdasarkan data, fakta di lapangan adalah cukup banyak sekolah internasional di Bali ini yang mengajarkan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan mulai bermunculan juga sekolah-sekolah 3 bahasa, contohnya seperti JB, Universal, Berita Bangsa, dan masih banyak lagi. Setelah kami melakukan studi, yang membedakan CIS dengan sekolah-sekolah ini adalah kami adalah satu-satunya sekolah di Bali, sekolah 3 bahasa di Bali yang resmi bekerja sama dengan kurikulum internasional, yaitu Cambridge dan juga Pearson. Selain mengajarkan bahasa Mandarin dengan proper dan mengajarkan program-program bahasa Inggris dalam subjek-subjek seperti biology, math, chemistry, ekonomi, dan accounting contohnya, kami juga melakukan tes yang langsung bekerja sama dengan UK government. Jadi soalnya kami dapat dari sana, kami kirim kembali ke sana dan akan diuji dari sana. Jadi bukan kami yang mengadakan, tapi ini sudah terstandarisasi secara internasional. Di tengah perayaan HUT ke-25, CIS School juga memberikan bonus KPI guru tahun ajaran 2024-2025. Tujuannya tentu agar setiap guru dapat terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa dan juga bagi Yayasan CIS. Selain itu, panitia acara juga menyediakan bazar UMKM memajang berbagai jenis kuliner. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, situasi keamanan di tanah air belakangan ini terusik karena dinodai kerusukan dan pengerusakan fasilitas publik. Terkait demo anarkis yang cukup memprihatinkan ini, analisis data intelijen dalam mengantisipasi kerawanan stabilitas nasional sangat diperlukan. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Maijen TNI Heri Wiranto. Maijen TNI Heri Wiranto selaku Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengungkapkan situasi keamanan Indonesia harus terus dijaga.
bisa menyiapkan data analisis dan informasi intelijen yang baik di tanah air dan minimalisir ancaman stabilitas negara. Dikatakan intelijen sebagai instrumen yang tangguh dalam menjaga keamanan, berbagai ancaman yang timbul harus diantisipasi. Ada ancaman yang menjadi perhatian kita bersama, baik ancaman yang bersifat aktual, kemudian beberapa ancaman yang juga menjadi perhatian kita ketika kita menghadapi situasi global, situasi regional, dan tentunya nasional. Tentu kita bersama-sama intinya mengantisipasi segala kemungkinan agar proses kebijakan nasional, stabilitas nasional, politik dan keamanan dan berjalan dengan aman dan lancar ini yang menjadi perhatian. Oleh karenanya berbagai ancaman yang mungkin timbul tentu harus kita antisipasi. Disinilah kita melaksanakan rapat koordinasi untuk bersama-sama tentunya mengawal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh negara. Heri Wiranto berharap situasi Kamtipmas di Indonesia cepat pulih dan kembali kondusif. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kenaikan tunjangan anggota DPR RI menimbulkan penolakan dari banyak kalangan. Kondisi ini pun mengakibatkan aksi demo di sejumlah wilayah di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, ekonom Jero Gede Sudibyo menyatakan bahwa semestinya DPR lebih berempati kepada masyarakat. Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia semakin meluas. Dari data BPS disebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, 10 juta kelompok kelas menengah terjun menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa bagaimana beratnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Dengan tunjangan gaji yang begitu fantastik diterima oleh DPR RI, tidak salah kemudian masyarakat menuntut agar DPR dibubarkan. Jadi tidak salah kalau ada tuntutan masyarakat bahwa DPR mesti dibubarkan. Ya, demo besar yang sedang berlangsung di Jakarta semestinya membuat DPR sebagai orang per orang dan lembaga melakukan koreksi diri. Publik sudah tentu menunggu dengan pendapatan yang besar, 230 juta per orang, ya sudah tentu menunggu langkah-langkah konstitusi yang dimiliki oleh DPR. Pertama, anggaran. Sudah tentu anggaran APBN lebih memihak pro rakyat. Kedua, legislasi. Rakyat dan publik menunggu legislasi yang berhubungan dengan upaya lebih serius dalam pemberantasan korupsi berupa korupsi, kemudian langkah-langkah serius yang berkaitan dengan pemberdayaan desa, ya, dan hal-hal yang lain yang intinya lebih pro pada kepentingan rakyat. Demo yang terjadi di sejumlah wilayah mestinya menjadi momentum bagi DPR untuk melakukan koreksi diri dan kembali pada semangat reformasi. Andika, Bali TV. Sementara itu, di tengah ekonomi masyarakat yang masih tertekan akibat kelangkaan gas dan harga beras yang terus melambung, keputusan menaikkan tunjangan bagi anggota DPR memicu gelombang kritik. Publik menilai kebijakan ini tidak membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, justru berpotensi menambah kecemburuan sosial. Sementara masyarakat menghadapi beban hidup yang semakin berat akibat harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan yang merangkak naik, tambahan tunjangan bagi wakil rakyat justru menimbulkan kesenjangan. Kebijakan tersebut dianggap lebih menguntungkan elit politik ketimbang memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak. Kenaikan tunjangan juga dianggap memunculkan kecemburuan sosial. DPR sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan memperjuangkan kepentingan publik, bukan justru menikmati fasilitas yang semakin memperlebar kesenjangan dengan masyarakat yang memilih mereka. Menurut kita itu ya tentunya memang di sana ada kecemburuan di mana DPR itu adalah wakil rakyat. Rakyat sebenarnya rajanya kalau kita bisa menganalogikan seperti itu. Dengan kelangkaan gas, perekonomian lesu seperti ini memang apalagi di blow up sekian sampai tinggi sekali, nah itu memang kita secara berbicara dengan masyarakat memang ada kecemburuan. Kalau memang di lingkungan masyarakat sendiri memang grow-nya bagus, pertumbuhannya bagus, mau berapapun kita mungkin tidak ada ribut-ribut ya yang saya lihat di beberapa media seperti itu. Intinya ada ketimpangan antara wakil rakyat, di mana rakyatnya sendiri adalah sebenarnya yang memilih mereka.
Kenaikan tunjangan DPR justru semakin menegaskan adanya ketimpangan antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka representasikan. Di tengah himpitan ekonomi, kebijakan ini hanya memperkuat kesan bahwa kesejahteraan publik bukan lagi menjadi prioritas utama. Yana, Bali TV. Situasi yang tidak kondusif masih terjadi di beberapa kota di Indonesia terkait demo di Jakarta. Namun hal tersebut tidak terjadi di Buleleng. Suasana tetap kondusif, salah satunya dengan kehadiran anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Buleleng dan dihadiri oleh mahasiswa lokal Buleleng. Di tengah situasi yang tidak kondusif yang menyeret keberadaan DPR di masyarakat, anggota DPR RI Komisi 8 asal Dapil Buleleng, Ketut Karya Saatnyane justru menunjukkan keseriusannya dalam mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal melalui pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK produk halal di Buleleng. Saat ditanya bagaimana imbasnya pada pekerjaannya sebagai anggota dewan serta terkait demo yang terjadi di Jakarta dan merembet di kota lainnya, Karyase belum bisa memberikan jawaban. Dirinya yang mantan aktivis dan ketua BEM di salah satu perguruan tinggi menyebut meskipun situasi panas namun aktivitasnya sebagai anggota DPR RI Komisi 8 masih tetap berjalan. Bahkan agendanya telah terjadwal seperti kunjungannya kali ini ke Buleleng yang merupakan daerah pemilihannya di Bali. Sementara salah satu mahasiswa Undiksa IGD Surya Pramana menyatakan bahwa semestinya sebagai mahasiswa harus bisa berpikir kritis dan tidak menyudutkan salah satu pihak saja, namun bisa mencermati situasi agar tidak terpancing dan keliru menanggapi situasi yang sedang berlangsung. Pramana mengajak mahasiswa lain untuk bijak bermedia sosial, lebih teliti dalam menyikapi berita ataupun kasus yang terjadi seperti terkait isu kenaikan tunjangan DPRD maupun musibah yang menimpa salah seorang pengendara ojek online. Yasari Yuli, Bali TV. Demo yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 di beberapa daerah termasuk Bali merupakan bentuk akumulasi kemarahan rakyat atas ketidakadilan yang terjadi belakangan ini. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat. Kejadian ini diharapkan menjadi catatan penting pemerintah dan mulai melakukan evaluasi di berbagai bidang sehingga demo-demo yang bersifat anarkis tidak terulang kembali. Demo yang terjadi di beberapa daerah termasuk Bali mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Salah satu akademisi hukum Universitas Warmadewa, Wayan Rideng, mengaku prihatin atas aksi demo yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Bali. Rideng mengatakan aksi demo yang terjadi merupakan akumulasi kemarahan rakyat akibat berbagai faktor seperti adanya kenaikan tunjangan dewan, kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat, hingga adanya korban jiwa akibat demo yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Apabila dilihat dari tempat-tempat yang didemo massa seperti gedung dewan hingga markas kepolisian, ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada para dewan dan penegak hukum di Indonesia. Selain ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, respon pemerintah dalam menghadapi setiap gejolak yang ada sangat lambat dan terkesan omon-omon. Untuk itu pihaknya berharap kepada pemerintah memberikan respon cepat dan positif serta menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai menunggu amukan massa seperti demo yang anarkis hingga perusakan fasilitas publik. Kalau kita lihat simbol-simbol yang dirusak adalah satu, gedung wakil rakyat, yang kedua adalah markas-markas kepolisian, tentu bisa dilihat sebagai sebuah ketidakpercayaan. Pertama, mungkin menyangkut kepada lembaga perwakilan, tentu apa yang menjadi harapan-harapan setidaknya bisa diakomodasi. Kemudian yang kedua menyangkut terhadap keadilan, penegakan hukum, sehingga di sini kepolisian yang sebenarnya mengayomi, memberikan perlindungan kepada rakyat, menunjukkan belakang-belakang ini mendapat sebuah catatan yang buruk. Nah, ini barangkali akumulasi ini nampaknya belum dapat disalurkan dengan baik dan pemerintah sangat lambat dalam meresponnya. Ini kita lihat. Nah, oleh sebab itu kita berharap kepada pemerintah, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tentu harus ada penegakan hukum sehingga tidak ada lagi yang kebal di mata hukum sebagaimana asas hukum equality before the law. Yang kedua, tentunya kalau nanti ada provokator atau mereka-mereka
yang mengambil kerusuhan ini untuk kemanfaatan pribadi, kelompok, tentu di sini harus juga ada penegakan hukum yang pasti, transparan, akuntabel. Nah, contohnya adalah bagian daripada simbol ojol ya yang menjadi katakanlah korban, prosesnya itu juga harus dapat berjalan dengan lancar. Ridang menambahkan kejadian ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah agar memberikan respon cepat, menindaklanjuti aspirasi rakyat, serta memberikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Sukma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan 2 korban terseret arus di Pantai Mengening ditemukan meninggal. Loh, bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, terus. Woi, Dara! Mi burung Dara ayam bawa. Meja ni. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat ngedek. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jangan san khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jangan sengkodak-kodak. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, upaya pencarian kedua terhadap 3 orang warga yang terseret arus saat memancing di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, akhirnya menemukan titik terang. 2 korban terdampar di pantai dalam keadaan meninggal dunia. Penemuan pertama oleh warga yang melintas sekitar pukul 8 WITA di Pantai Nyanyi, yakni sebelah utara di Pantai Cemagi, kurang lebih berjarak 785 meter dengan heading 339. Mulanya saksi pertama sedang berolahraga melihat adanya tubuh telungkup di bibir pantai, kemudian ia memanggil petugas keamanan villa untuk membantunya menarik ke pinggir pantai. Mereka segera melaporkan ke Polsek Kediri dan ditindaklanjuti oleh tim SAR. Gabungan merapat ke lokasi siang harinya. Polsek Kediri memberikan info terkait penemuan korban, yakni identitas atas nama Muhammad Rohmat, 36 tahun, laki-laki, asal Jember, Dusun Krangkongan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pada pukul 9.40 WITA, korban dievakuasi menuju RSUD Singgasana Kediri, Kabupaten Tabanan menggunakan ambulans RSUD Singgasana. Penemuan kedua berada di Pantai Nyanyi, sebelah utara Pantai Cemagi berjarak 486 meter dengan heading 344 pada pukul 11.20 WITA. Selanjutnya pukul 12.39 WITA, korban dievakuasi menuju RSUD Singgasana Nyitdah, Tabanan dengan menggunakan ambulans Buana Bali Rescue identitas atas nama Ahmad Romli, 34, laki-laki, asal Jember, Dusun Kapuran, Grenden, Puger. Total area pencarian SRU Laut seluas 20 nm2 di mana tim jet ski menyisir 10 nm2 dan rubber boat 10 nm2. Kondisi di lokasi angin kencang, sempat turun hujan dan gelombang tinggi, sementara itu SRU Darat dibagi menjadi 2 tim. Penyisiran sepanjang bibir pantai ke arah utara dan selatan dari lokasi kejadian sejauh 3,5 km. Satu korban yang masih belum bisa ditemukan atas nama Riko Sugeng Irawan, 24 tahun, laki-laki, asal Jember, Dusun Purwasari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jawa Timur. SRU dibagi menjadi 2 tim, SRU Laut dari jet ski Basarnas dan rubber boat Palawista melaksanakan pencarian di sekitar lokasi kejadian hingga ke arah barat. Untuk SRU Darat melaksanakan penyisiran ke arah timur dan ke arah barat dari LKM. Pada pukul 08.00, satu orang target berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pantai Nyanyi. Pukul 11.40, satu orang target kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal di Pantai Nyanyi. Raiswantara, Bali TV. 2 orang pendaki mengalami kelelahan saat dalam perjalanan turun dari Gunung Batu Karu, Tabanan, Sabtu 30 Agustus 2025. Mulanya Iis Rosa Diana Vinta, 35 tahun bersama Adil, 14 tahun, melakukan pendakian sekitar pukul 06.00 WITA melalui jalur Puremalen, Kecamatan Pupuan, Tabanan menjelang petang. Kurang lebih pukul 19.00 WITA, kedua pendaki meminta bantuan evakuasi saat berada di ketinggian 1.558 mdpl. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mendapatkan informasi pada pukul 19.55 WITA. Laporan diterima petugas siaga dari Ibu Rosa dan langsung 7 personel diberangkatkan dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, sebagaimana disampaikan Inyoman Sidekarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Sementara itu, koordinasi juga dilaksanakan dengan tim BPBD Tabanan dan Pandu Lokal Batu Karu. Setibanya di Gunung Batu Karu, tim segera mempersiapkan peralatan dan melakukan pembagian tugas. SRU pertama yang berjumlah 7 orang memulai pencarian pada posisi di mana kedua pendaki berada dan menyusul SRU kedua terdiri dari 3 orang bergerak dari Puremalen. Hingga pukul 23.10 WITA, SRU pertama telah mencapai pada ketinggian 1.371 mdpl. Tak lama berselang akhirnya mereka berhasil menemukan Rosa dan Adil dalam kondisi selamat. Mereka tampak kedinginan dan kelelahan. Di tempat yang berbeda, SRU 2 sudah berada di pos 1. Tim SAR memutuskan untuk menstabilkan kondisi korban sebelum dievakuasi turun. Setelah SRU pertama turun bersama korban pada pukul 00.10 WITA, kembali menyusul naik SRU 3 dengan jumlah 9 orang. Akhirnya tim SAR gabungan bersama dengan korban tiba di Puremalen pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 2.10 WITA. Selanjutnya mereka diantar ke tempat tinggalnya dengan menggunakan ambulans Buana Bali Rescue. Unsur SAR yang bergabung dalam pelaksanaan operasi SAR diantaranya Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Polsek Pupuan, Babin Kamtipmas Desa Pujungan, BPBD Tabanan, Potensi SAR Buana Bali Rescue, Relawan Bukit Kutul, staf Camat Pupuan, Pecalang Desa Pujungan, pemandu lokal dan pihak keluarga. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, pelajaran perpajakan kini menjadi salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Menguasai dasar-dasar perpajakan menjadi begitu penting untuk mengenalkan dunia kerja sesungguhnya. Jalur SMK diminati banyak siswa mengingat pelajaran baik teori maupun praktik seimbang. Siswa dididik menjadi tenaga siap kerja sesuai dengan bidang yang ditekuni, sehingga bisa menciptakan kualitas sumber daya yang bagus dan berdaya saing.
Menurut seorang konsultan dan dosen di salah satu universitas di Singaraja, Gede Teguh Prasetya menyatakan pemahaman pajak sejak dini dapat membantu siswa lebih siap menghadapi dunia kerja, terutama bagi mereka yang akan bekerja di bidang administrasi, keuangan, akuntansi, atau bahkan menjadi wirausahawan. Kita harus lebih memberikan praktek yang lebih banyak tentang bagaimana sih cara kerja di dunia nyata, Ibu. Jadi kita harus lebih sering latihan, sering memberikan cara-cara ya, atau teknis-teknis bagaimana cara perhitungan pajak di lapangan, pelaporannya, dan juga kita juga harus mengenalkan tentang adanya pemeriksaan dan seterusnya. Jadi itu kita harus tanamkan sejak dini ya. Sementara salah satu siswa SMK di Kecamatan Seririt, Komang Dewi mengungkapkan belajar pajak itu ternyata cukup menyenangkan dan ia menjadi tahu manfaat dari belajar perpajakan yang ia tekuni. Belajar pajak itu lumayan menyenangkan karena kita bisa tahu pajak itu gunanya apa saja sih, terus tuh pajak itu ada apa-apa aja sih. Untuk pembelajaran hari ini ada tambahan ilmu nggak yang kamu dapat? Sangat-sangat ada tambahan ilmu sih, karena dari kita yang tidak tahu menjadi tahu karena setelah belajar tadi itu. Ia menambahkan dengan adanya pelajaran perpajakan di SMK, para siswa tidak hanya dibekali ilmu untuk bekerja, tapi juga ditanamkan kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan negara melalui pajak. Sebuah langkah kecil dari sekolah namun berdampak besar untuk masa depan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, sambal memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya Bali, terutama dalam konteks kuliner dan tradisi. Sambal merupakan bagian integral dari kuliner Bali yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sambal sering dibuat dari bahan-bahan lokal yang unik dan beragam seperti cabai, terasi, dan rempah-rempah. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal, sambal dapat mempromosikan keanekaragaman hayati dan mendukung pertanian lokal. Sambal merupakan bagian penting dari tradisi kuliner Bali, seperti dalam acara-acara adat dan upacara keagamaan. Dengan mempelajari dan mengapresiasi sambal sebagai bagian dari warisan budaya Bali, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran budaya dan memahami pentingnya melestarikan tradisi kuliner seperti pada Bali Royal Chili Festival 2025 dengan 70 macam sambal dari 9 puri dapat menjadi wadah untuk melestarikan warisan budaya Bali. Dengan menampilkan resep-resep sambal tradisional dapat dinikmati masyarakat luas dalam suasana penuh kearifan lokal. Sambal mengajak masyarakat, wisatawan domestik maupun mancanegara untuk merasakan keunikan sambal kerajaan Bali. Membangkitkan memang betul-betul muatan lokal di kita. Sambal ini kan memang betul-betul salah satu ide yang sangat bagus untuk diangkat ya, untuk dikomersilkan juga, di samping juga untuk dilestarikan. Warisan budaya luhur yang sangat baik untuk menjadikan Bali ini dikenal bukan hanya dari sisi pariwisatanya, tetapi juga lebih jauh lagi dari sisi kulinernya. Kita sama-sama tahu begitu kaya makanan kuliner dari Bali ya, yang sangat terkenal, tetapi ternyata ada warisan budaya yang luar biasa dengan satu kuliner atau panganan yang kita sangat familiar, yaitu sambal. Selain itu juga sebagai jembatan yang menghubungkan tradisi budaya dan pengalaman wisata di Bali sebagai destinasi yang kaya rasa, penuh makna dan tak terlupakan. Rai Suwantaro, Bali TV. Pura Penataran yang menjadi salah satu bagian penting dalam struktur Kayangan 3 Desa Adat Blakio memiliki sejarah panjang sebelum berdirinya desa adat dalam bentuk penataan yang sekarang. Pura ini dibangun sekitar tahun 1940-an, jauh sebelum penyempurnaan penataan desa adat Blakio dianggap genap dengan keberadaan Pura Kahyangan 3.
Pada masa awal berdirinya bangunan Pura Penataran belum menggunakan konstruksi beton bertulang, sebagaimana bangunan modern. Sebagian besar hanya berbahan tanah popolan atau perekat tanah sehingga cukup rentan terhadap kerusakan. Hal itu terbukti ketika terjadi gempa seririt yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bagian pura. Selain itu, kondisi bangunan pura kala itu juga dipenuhi semak belukar, sehingga kesakralan dan kelestarian situs menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Seiring perjalanan waktu, melalui bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Badung, masyarakat Desa Adat Blakio sepakat untuk melaksanakan perbaikan dengan pendekatan restorasi, bukan pembangunan ulang total. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai sejarah sekaligus situs budaya yang melekat pada Pura Penataran. Restorasi ini juga terinspirasi dari pengalaman sebelumnya ketika Desa Adat Blakio berhasil melaksanakan restorasi di Pura Luhur Giri Kusuma pada tahun 2019. Desa Blakio sebagai desa tua yang dulunya awalnya adalah Kerajaan Singasari, sudah barang tentu memiliki warisan budaya atau situs budaya yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu, masyarakat kami sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang cagar budaya sangat menghayati itu. Dan kami sebagai generasi penerus itu wajib untuk mempertahankan situs budaya yang ada. Oleh karena itu, kita lakukan untuk perbaikan muniki menggunakan pendekatan restorasi. Karena hasil juga sudah ada dan kelihatan karismanya itu luar biasa. Dan kita tidak mungkin akan dapat untuk meniru hasil daripada yang dilakukan oleh tetua-tetua kita. Nah, ini yang kita lakukan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah sebenarnya, tetapi masyarakat Blakio berinisiatif puniki lebih aktif untuk melestarikan situs budaya yang ada. Utamanya untuk pura-pura yang memiliki corak ragam ukiran, kemudian termasuk juga situs budaya karena dia memang atau cagar budaya karena memang umurnya lebih dari 50 tahun. Bendesa Adat Blakio Agung Ketut Sudaratmaja menegaskan bahwa langkah restorasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya. Menurutnya, cagar budaya mencakup benda, bangunan, struktur maupun kawasan yang wajib dilestarikan karena mencerminkan kepribadian masyarakat serta karakter bangsa. Walaupun ada bantuan hibah dan sebagainya, masyarakat Desa Adat Blakio tidak ingin menghilangkan jejak sejarah. Situs budaya ini sangat berharga, bermanfaat untuk pendidikan, ilmu pengetahuan hingga riset. Itulah alasan utama kami melakukan restorasi, bukan perombakan total. Lebih lanjut, Agung Ketut Sudaratmaja berharap ke depan pemerintah Kabupaten Badung dalam menyalurkan bantuan hibah juga memperhatikan aspek historis setiap pura atau situs budaya. Apalagi jika usianya sudah lebih dari 50 tahun, maka seharusnya ada rekomendasi pelestarian agar bangunan bersejarah tidak begitu saja dirobohkan dengan alasan penguatan struktur. Di samping itu, masyarakat Desa Adat Blakio menolak pandangan pragmatis yang hanya mengutamakan kekuatan fisik bangunan. Hal yang masyarakat kehendaki adalah pelestarian situs budaya karena nilai sejarahnya jauh lebih berharga daripada sekedar membangun yang baru. Dengan restorasi yang berlandaskan pada pelestarian sejarah, Desa Adat Blakio berupaya memberikan contoh bahwa warisan budaya leluhur patut dijaga bukan hanya sebagai simbol spiritual, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan pendidikan generasi mendatang. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.